masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan melakukan razia serentak di sejumlah lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Tiga komplotan pencuri barang di kawasan wisata diringkus aparat Polres Donggala. Harga cabai anjlok di pasar tradisional Kota Palu sejak sepekan terakhir. Pasca Lebaran Idul Fitri, harga cabai di Kota Palu kini anjlok. Harga cabai rawit di pasar tradisional turun hingga Rp65.000 per kilogram. Saat Ramadan dan Lebaran lalu, harga cabai melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai diakui para pedagang di pasar tradisional Manonda, Palu. Menurutnya, harga bahan bumbu dapur tersebut telah turun sejak sepekan terakhir. Harga cabai jenis rawit turun hingga Rp65.000 per kilogramnya. Kalau sementara ini turun ya. Turun ya, jadi berapa per kilo? Yang kemarinnya 80 turun ke 70. Oh, berarti sejak kapan ini tuh mulai turun? Kemarin. Kalau kita luar masuk, misalnya dari selatan masuk, itu kemungkinan besar bisa turun harga di sini. Iya, itu kurang barang stok di sini kan. Naik lagi. Melimpahnya stok cabai akibat pasokan banyak dari luar daerah menjadi salah satu pemicu turunnya harga. Para pedagang menyebutkan cabai dipasok dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Benar, tapi turunnya agak dan kemarin 70, 80 ini hari ada 65. Lalu pernah turun tapi pokoknya harga itu tidak stabil. Tidak stabil. Kadang 3 hari dia turun, kadang mulai dari situ lagi agak naik. Pokoknya tidak stabil. Sementara untuk jenis cabai keriting kini berkisar di harga Rp40.000–50.000 per kilogram. Permintaan bahan pokok tersebut tidak sebanyak saat bulan puasa dan hari Lebaran. Diperkirakan harga cabai kembali melonjak menjelang Lebaran Idul Adha Juni mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ya, itu kamarnya kosong, gali ke sana bayinya. Momen Hari Bumi diperingati di sejumlah daerah dengan aksi sosial. Seperti yang dilakukan puluhan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat Palu, yakni bersih-bersih pantai. Lebih 30 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia atau HIMSI, Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat Palu, Minggu pagi, melakukan bersih-bersih pantai di Teluk Palu. Sasaran aksi kali ini adalah Pantai Talise, salah satu lokasi wisata favorit masyarakat Palu. Para mahasiswa ini menyisir sepanjang tanggul Pantai Talise dengan memungut sampah-sampah yang tergeletak di jalan maupun di sela bebatuan. Banyak sampah berupa gelas plastik, pembungkus makanan ringan, maupun minuman yang dibuang begitu saja oleh pengunjung Pantai Talise. Sampah-sampah yang terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam karung berukuran besar. Bersih-bersih pantai yang dilakukan selama 2 jam ini berhasil mengumpulkan beberapa karung. Selanjutnya, karung berisi sampah tersebut dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara yang telah disiapkan pemerintah Kota Palu. Untuk mengedukasi kepada warga-warga di sekitaran pantai untuk memang betapa pentingnya menjaga kelestarian di pinggir pantai, yaitu menjaga kebersihan sampah ya. Dan pagi ini kita ada 30 anggota dari Himpunan Mahasiswa Indonesia, HIMSI, untuk membersihkan pinggiran pantai di Talise. Di pantai ini banyak kan masyarakat yang mencari ikan untuk pangan di Sulawesi Tengah ini. Jadi kalau kita merawat kebersihan di dalam pantai ini, ikan yang didapat oleh mereka atau nelayan itu bagus untuk kita konsumsi. Para mahasiswa merasa senang bisa membantu menjaga kebersihan di salah satu lokasi wisata yang menjadi ikon Kota Palu ini. Mereka ikut berkontribusi dalam menangani sampah yang banyak berserakan di Pantai Talise.
Mereka mengimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke Pantai Talise agar menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Kabupaten Buol memiliki banyak objek wisata bahari yang potensial. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Dako yang terletak di Desa Mendaan, Kecamatan Keramat. Pantai ini menjadi destinasi wisata yang favorit bagi wisatawan lokal maupun nasional. Sejak beberapa tahun terakhir, Pantai Tanjung Dako ramai dikunjungi wisatawan, terutama di hari libur dan akhir pekan. Mereka bukan hanya warga Kabupaten Buol, tapi juga datang dari daerah lain. Ada yang sekadar singgah menikmati suasana pantai dan ada pula yang bermalam bersama keluarga. Panorama alam dan pantai yang memesona menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Pasir putih yang halus, air laut yang jernih dan bersih membuat pengunjung betah dan berlama-lama di lokasi tersebut. Apalagi di sekitar pantai berjejer pepohonan rindang yang nyaman untuk berteduh. Taman Wisata Tanjung Dako sendiri ini sangat luar biasa dengan objek wisatanya pasir putih, kemudian untuk rekreasi bersama keluarga ini luar biasa. Kami sangat puas untuk menikmati wisata Tanjung Dako ini. Bahkan kami dari semalam itu sudah berlibur di Tanjung Dako ini bersama keluarga kami. Kemudian view paginya itu luar biasa, sangat indah. Sayangnya, destinasi wisata yang potensial ini belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Belum ada fasilitas seperti toilet, kamar mandi, dan air bersih. Pemerintah Kabupaten Buol berjanji akan membangun fasilitas di lokasi wisata tersebut agar pengunjung semakin ramai dan sering berkunjung ke lokasi tersebut. Selain itu, akses jalan menuju lokasi tersebut juga akan dibenahi. Makanya kami pemerintah daerah Kabupaten Buol insya Allah akan mengemas, akan memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini. Yang sangat mendesak adalah fasilitas sanitasi, WC, kamar mandi, dan air bersih, sehingga orang tidak terlalu jauh atau pengunjung tidak terlalu jauh mencari air bersih. Pantai Tanjung Dako bakal merupakan satu dari 12 destinasi wisata andalan Kabupaten Buol saat ini. Jika dikelola secara optimal, tentunya objek wisata tersebut bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.